Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu termodinamika. Sebelumnya saya akan perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hazmi dengan NIM 2004 11 2441 jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Kita langsung masuk ke materinya. Termodinamika. Beberapa peralatan yang menggunakan prinsip termodinamika yaitu AC dan kulkas. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi yang lain. 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika, yaitu hukum termodinamika pertama, hubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Hukum termodinamika kedua, memberikan batasan, apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Hukum ke-0, kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Beberapa istilah penting yang terdapat dalam materi termodinamika, yaitu sistem, benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita atau yang dikaji atau yang diselidiki. Sistem terbuka, sistem di mana materi panas dan kerja atau usaha dari luar dapat masuk ke dalam sistem. Sistem tertutup, panas dan kerja dari luar tidak dapat masuk dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Sistem terisolasi, sistem di mana panas bekerja dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Lingkungan, benda atau keadaan atau semua bagian alam atau di luar sistem. Proses perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Proses adiabatik, tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Proses diatermik, terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Siklus termodinamika atau proses siklik, suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Keseimbangan termal, suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Kuasistatik, cara suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keseimbangan. Termodinamika menghubungkan panas dan mekanika menjadi pemanfaatan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Termodinamika terbagi menjadi dua sistem, yaitu termodinamika terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem, sebagian yang sedang kita kaji atau contoh gas dalam silinder. Yang kedua lingkungan, semua bagian alam luar sistem. Contohnya silinder beserta semua bagian alam di sekelilingnya. Sistem termodinamika gas dengan variabel suhu, tekanan, volume, dan jumlah bola gas. Selanjutnya, gas ideal. Sifat dari gas. Gas tidak memiliki volume atau tekanan yang tepat. Dalam sebuah wadah, gas akan mengisi ke seluruh ruang. Gas ideal, kumpulan atom atau molekul yang bergerak secara acak. Molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh. Molekul-molekul tersebut merata dalam wadah. Banyak gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Selanjutnya, mol. Perlu untuk ditanyakan jumlah dan gas volume tertentu dalam mol atau N. N sama dengan massa per molar. Per massa molar. Suatu mol adalah jumlah zat yang membuat partikel sebanyak jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon negatif 12.
Hipotesis Avogadro, volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar, 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut dengan Na. Dapat juga dilihat dari jumlah total partikel, N sama dengan Na. Bilangan Avogadro. Jumlah partikel dalam 1 mol disebut bilangan Avogadro. Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Massa dari setiap atom bisa dihitung. M atom sama dengan massa molar per Na. Persamaan keadaan gas ideal. Hukum Boyle. Pada suhu konstan, tekanan terbalik dengan volume. Hukum Charles. Pada tekanan konstan, hukum berbanding lurus dengan volume. Hukum Gay-Lussac. Pada volume konstan, tekanan berbanding lurus dengan suhu. Hukum gas ideal. Ringkasan hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Yang kedua, PV sama dengan nRT. R adalah konstanta gas umum. R sama dengan 8,31 J per mol K. R sama dengan 0,0821 L atom atau mol K. V sama dengan N KB T. KB adalah konstanta Boltzmann. KB sama dengan R per Na sama dengan 1,81 dikali 10 dikurang 23 J per K. Hukum termodinamika. Yang pertama, hukum ke-0 termodinamika. Yang kedua, hukum 1 termodinamika. Yang ketiga, hukum 3 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika. Kesetimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Hukum ke-0 termodinamika. Jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Seperti gambar yang di bawah ini. Keseimbangan panas A, B. Keseimbangan panas BC menjadi keseimbangan panas AC. Selanjutnya, proses. Proses terbagi menjadi 3. Adiabatik, diatermik, dan kuasistatik. Adiabatik, tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contohnya, dinsing, termos, air panas. Yang kedua, diatermik. Kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang dapat dilalui oleh kalor. Contohnya logam. Yang ketiga, kuasistatik. Proses yang berlangsung sangat lambat, seolah-olah gas dapat berada dalam keadaan statik. Selanjutnya diagram P dikurang V. P atau PA. Titik yang berada dalam diagram P kurang V menggambarkan keadaan yang berbeda. Seperti itu gambarnya. Inilah gambarnya. Proses-proses khusus. Isokorik berlangsung pada tahap tetap. Isobarik berlangsung pada tekanan tetap. Isotermal berlangsung pada suhu tetap. Seperti ini contohnya. Usaha. Gaya yang dialami piston. F sama dengan PA. Usaha yang dilakukan gas untuk memindahkan piston. Kerja total selama proses.
Kerja selama proses dari keadaan A ke B sama dengan negatif luas daerah kurva. Seperti inilah contohnya. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soalnya, sebanyak 1,5 mol gas dalam wadah mengalami pemuaian isobarik pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 PA. Suhu awal gas adalah 300 K dan suhu akhirnya 600 K. Berapakah suhu selama proses? Jawabannya seperti ini yang telah tertera di slide. Dan ini kelanjutannya. Selanjutnya, hukum 1 termodinamika. Hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2, maka perubahan energi dalam adalah sigma U sama dengan U2 dikurang U1. Misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W, misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Sigma U sama dengan W tambah Q sama dengan hukum 1 termodinamika. Contoh soalnya seperti ini. Dalam satu proses isobarik, volume gas berubah dari 1L menjadi 2L. Tekanan gas adalah 10⁵ PA. Jika pada proses tersebut kalor masuk ke dalam gas sebanyak 500 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Jawabannya, karena kalor masuk, maka Q sama dengan plus 500 Joule kerja isobarik. W sama dengan negatif P. V2 dikurang V1 sama dengan negatif 10⁵ dikali 2 kali 10⁵ sama dengan 10⁵ sama dengan 1000 sama dengan negatif 100 Joule berdasarkan hukum termodinamika 1. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Seperti inilah. Contohnya, sebanyak 2.500 Joule kalor ditambahkan pada suatu sistem. Pada saat bersamaan sistem melakukan kerja 1.800 Joule. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Yang kedua, berapa perubahan energi dalam sistem jika 2.500 Joule kalor ditambahkan ke dalam sistem dan lingkungannya juga melakukan kerja pada sistem sebesar 1.800 Joule. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai kalor yang diserap atau dilepas per satuan perubahan suhu atau C sama dengan Q per T. Sigma T. Kapasitas kalor pada volume tetap. Jika proses berlangsung pada volume tetap atau isokorik. Hukum termodinamika 1. Untuk gas diatomik pada suhu menengah. Seperti inilah. Selanjutnya. Dan ini persamaan proses adiabatik. Proses yang tidak melibatkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau Q sama dengan 0. Sehingga sama dengan W. Maka untuk proses adiabatik dipenuhkan CV dt per negatif P dV dari persamaan gas ideal. Selanjutnya contohnya. Contoh soalnya seperti inilah. Gas hidrogen sebanyak 0,25 mol pada suhu menengah mengalami proses adiabatik. Suhu awal dan tekanan awal gas masing-masing 300 K dan 1,5
dikali 10 pangkat 5 PA. Jika tekanan akhir gas adalah 2,5 dikali 10 pangkat 5 PA. Tentukan volume awal gas, volume akhir gas, perubahan energi gas, dan kerja. Jawabannya ini, seperti yang ada di bawah. Gunakan persamaan gas ideal untuk menentukan volume gas. Yang kedua, gas hidrogen adalah gas diatomik pada suhu menengah, kapasitas kalor pada volume tetap memenuh. Selanjutnya, kapasitas kalor tetap pada tekanan tetap. Dengan demikian, karena proses dari keadaan awal ke keadaan akhir berlangsung secara diabatik. Selanjutnya, C. Suhu akhir gas dihitung dengan persamaan gas ideal, yaitu seperti inilah contohnya. Karena tidak ada pertukaran kalor, maka kerja pada proses adiabatik adalah seperti ini. Siklus. Siklus adalah proses yang berawal dari suatu keadaan dan berakhir kembali di keadaan semula. Seperti ini gambarnya. Proses A ke B. Proses ini berlangsung secara isohorik sehingga kerja yang dilakukan seperti ini. Proses B ke C. Proses ini berlangsung secara isohorik pada tekanan P2 sehingga kerja yang dilakukan WBC sama dengan negatif P2 dikurang V1. Dan inilah kelanjutannya. Slide selanjutnya. Contoh soalnya seperti ini. Gas ideal melakukan proses seperti pada gambar berikut ini. Hitung kerjanya. Jawab. Hitung luas daerah yang dilingkup kurvanya. Seperti ini. Dan kelanjutannya seperti ini. Selanjutnya mesin kalor. Kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas melakukan kerja pada lingkungan. Jika siklus proses dapat dilakukan berulang-ulang, maka gas akan melakukan kerja terus-menerus dengan lingkungan. Untuk memanfaatkan kerja yang dilakukan oleh gas tersebut, dirancanglah mesin yang mengatur siklus proses secara terus-menerus yang disebut mesin kalor. Kerja yang dihasilkan gas digunakan untuk memutar mesin yang kemudian dapat diubah ke energi bentuk lain seperti energi listrik. Contohnya mesin kendaraan bermotor, turbin, dan lain-lain. Agar gas dalam mesin kalor dapat melakukan proses siklus terus-menerus, maka gas tersebut perlu menyerap kalor. Sebagian kalor digunakan untuk melakukan kerja atau menggerakkan mesin, dan sisanya dibuang. Selanjutnya, mesin kalor bekerja antara dua buah reservisor atau sumber panas, yaitu reservisor panas yang bersuhu T1 dan reservisor dingin yang bersuhu T2. Q1 sama dengan jumlah kalor yang diserap dari reservisor panas. Q2 sama dengan jumlah kalor yang dibuang ke reservisor dingin. Negatif V sama dengan kerja yang dilakukan. Selanjutnya, efisiensi. Mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservisor panas menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin yang bisa menghasilkan kerja lebih besar dikatakan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Contoh soalnya, sebuah mesin kalor menyerap kalor dan reservisor panas sebesar 1000 Joule dan membuang kalor ke reservisor dingin sebesar 800 Joule. Berapa efisiensi mesin tersebut? Jawabannya, kerja yang dilakukan mesin. Seperti ini. Efisiensi mesinnya. Mesin Carnot. Selanjutnya,
mesin Carnot dengan efisiensi tinggi adalah mesin Carnot. Contohnya seperti ini. Mesin Carnot memiliki siklus yang terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Proses AB dan CD adalah isobarik. Dan proses BC dan DA adalah isotermal. Kalor diserap dari reservisor bersuhu tinggi hanya pada proses BC dan kalor dibuang ke reservisor bersuhu rendah hanya pada proses DA. Rumusnya seperti sigma 1 negatif T2 per T1 dikali 100%. Seperti ini contoh soalnya. Efisiensi sebuah mesin Carnot adalah 60%. Jika reservisor bersuhu rendah memiliki suhu 50 Celcius, maka suhu reservisor bersuhu tinggi. Jawabnya seperti ini. Lalu masuk ke slide hukum 2 termodinamika. Batasan tentang cara pemanfaatan kalor. Pertanyaan Kelvin Planck. Tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservisor panas dan mengubah keseluruhannya menjadi kerja. Konsekuensinya pertanyaan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Pernyataan Clausius. Tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservisor bersuhu rendah dan membuang ke reservisor bersuhu tinggi tanpa bantuan dari luar. Konsekuensinya pada pertanyaan ini adalah tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien untuk bekerja. Entropi adalah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversible dapat dibalik arahnya pada suhu konstanta menyerap kalor Q mengalami perubahan. Selanjutnya soal latihan kedua. Contoh soal latihan ketiga. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya mengenai hukum termodinamika. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.